Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah dan sehat semua. Hari ini materinya tentang proses terjadinya hujan, yaitu di tema 3 subtema 4 ya. Di sini subtema terakhir ya solih dan solihat. Mudah-mudahan materi ini kalian bisa mendengarkan dengan baik ya. Nah, sebelum kita memulai materi hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Simak ya materinya. Nah, sebelum kita memulai ke materi, ada baiknya kita mensyukuri karunia Allah. Atas kekuasaan Allah, di tempat kita tidak turun salju, seperti di negara dengan 4 musim. Kita hanya mengalami 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Pada saat musim hujan, hujan bisa turun setiap hari. Berdoa kepada Allah agar kita selalu sehat saat musim hujan ya. Jadi kita harus tetap mensyukuri karunia yang Allah kasih. Oke? Nah, selanjutnya proses terjadinya hujan nih, kalian bisa lihat nih gambarnya. Nah, oke. Nah, di sini dari air laut naik ya, karena dengan adanya sinar matahari ke awan. Awan akhirnya mendung, gelap dan terjadilah hujan. Nah, selanjutnya di sini hujan adalah peristiwa turunnya air laut dari langit. Hujan terjadi karena proses perubahan wujud. Sebanyak 70% permukaan bumi terdiri atas air. Air tersebut dapat berubah air laut, air danau, sungai, dan kolam. Ya. Ketika siang hari, panas matahari menyebabkan permukaan bumi menjadi panas. Akibatnya air di permukaan bumi menguap. Uap air tersebut naik. Makin lama jumlah uap air makin banyak sehingga terbentuklah awan. Makin ke atas udara makin dingin sehingga awan berubah menjadi titik-titik air. Makin lama jumlah titik-titik air makin banyak. Akhirnya titik-titik air jatuh ke bumi. Titik-titik itu yang dinamakan hujan ya, solih dan solihat. Nah, selanjutnya kalian bisa simak video proses terjadinya hujan ya. Kalian lihat ya, di sini sumbernya dari Si Genta Belajar. Simak. Proses terjadinya hujan. Mendung. Jam berapa sih sekarang? Kok sudah mau hujan? Teman-teman, tahu tidak? Sekarang jam tangan Tika menunjukkan jam berapa? Ya, betul, jam 1 siang. Dan sebentar lagi akan turun hujan. Teman-teman, tahukah kamu bagaimana proses terjadinya hujan? Nah, begini prosesnya. Hujan pada mulanya berasal dari air yang berada di permukaan bumi, seperti air laut, danau, sungai, dan sebagainya, yang tersinari matahari, yang kemudian air tersebut menguap atau menjadi uap dan melayang ke udara. Air yang menguap atau menjadi uap melayang ke udara, dan akhirnya terus bergerak menuju langit. Dengan bantuan angin, uap air membentuk awan. Akibat angin atau udara yang bergerak, awan-awan saling bertemu dan membesar menuju langit atau atmosfer bumi yang suhunya rendah atau dingin, dan akhirnya membentuk butiran es dan air. Karena berat dan tidak mampu ditopang oleh angin, akhirnya butiran-butiran air atau es tersebut jatuh. Lalu turunlah hujan tersebut sampai ke bumi. Asik, hujannya sudah reda. Suasana menjadi cerah kembali. Segarnya. Wah. Teman-teman, air hujan
hujan akan mengalir dari hulu ke hilir, atau dari tempat yang tinggi menuju tempat yang lebih rendah, dan akan bermuara ke laut. Nah, begitulah proses terjadinya hujan. Sekarang teman-teman pasti sudah tahu, bukan? Teman-teman, perlu diketahui bahwa hujan juga bisa mengakibatkan bencana loh, yakni banjir. Nah, banjir disebabkan karena kita tidak menjaga kebersihan lingkungan. Sekarang, pastinya teman-teman sudah tahu bagaimana proses terjadinya hujan. Asik ya? Nah, cari tahu pengetahuan-pengetahuan yang lain yuk. Hanya di Go Smart and Fun. Di sini kita belajar sambil bermain. Dah. Nah, di sini kalian sudah menyimak tentang proses terjadinya hujan. Nah, di sini tentang menolong Ahmad, pengalaman menolong orang lain. Ahmad pergi ke kantor pos pukul 08.30 atau setengah 9 ya, Soli dan Solihat, dengan naik sepeda. Semalam hujan turun sangat deras. Jalan dari rumah Ahmad menuju ke kantor pos banyak digenangi air. Jalan yang digenangi air menjadi licin. Ketika di tikungan, sepeda Ahmad tergelincir. Ahmad jatuh dan pakaiannya basah. Ahmad kesakitan sambil memegangi kaki. Seandainya nih, kalian berada di dekat Ahmad, apa yang kalian lakukan? Selain lihat, mengejeknya atau menolongnya? Masya Allah, ya insya Allah kalian menolongnya ya, selain lihat. Bagus. Nah, selanjutnya yaitu tentang sikap bersatu di lingkungan sekitar. Ya, di sini nih lihat gambarnya. Ini gambar sedang apa nih? Lagi sakit ya, Soli dan Solihat menjenguk tetangga yang sakit. Lingkungan tempat tinggal Rasti. Rasti tinggal di desa Sukamakmur. Lingkungan tempat tinggal Rasti rukun dan damai. Rasti hidup bertetangga dengan Ana, Wayan, Togar, Melani, Ahmad, dan Titus. Tetangga Rasti berasal dari suku dan menganut agama yang berbeda-berbeda. Rasti beragama Islam, pasti dari suku Jawa. Wayan beragama Hindu, Wayan berasal dari suku Bali. Adapun Melani beragama Konghucu. Walaupun berasal dari suku dan agama yang berbeda, mereka saling menghormati perbedaan. Jika ada tetangga yang mengalami kesulitan, mereka saling membantu. Contoh sikap saling membantu adalah menjenguk tetangga yang sakit. Kegiatan itu menunjukkan sikap bersatu. Nah, kalau kalian bagaimana ketika ada orang yang sedang sakit atau tetangga kalian sedang sakit? Apa kalian diamin aja atau kalian tanya gimana keadaannya, sudah sehat belum? Atau menanyakan kabar? Nah, itu Masya Allah ya. Mudah-mudahan kalian seperti itu. Oke, Soli dan Solihat. Nah, selanjutnya di sini ada tugas. Nah, tugasnya itu gampang kok. Cuma kalian urutkan proses terjadinya hujan di halaman 203. Terus menyatakan lama waktu kegiatan halaman 205 dan 206 dan sikap bersatu di lingkungan sekitar ya. Nah, materi tentang proses terjadinya hujan hanya sampai di sini. Ya, di materi ke subtema 4 kita sudah habis. Insya Allah di hari Senin kita Google Meet dan Selasanya kita mulai ke subtema 4. Oke, Soli dan Solihat. Di tema 4 ya, maaf. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang kurang paham bisa tanya ustazah atau orang tua kalian ya. Tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.